Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Rosika Nikma dengan NIM 08011182429008. Saya dari kelas L1 Kalkulus 2. Mohon izin Ibu Dr. Indrawati MSI selaku dosen pengampu. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Kalkulus 2 yang telah dijelaskan mengenai notasi sigma. Apa itu notasi sigma? Di dalam ilmu matematika sendiri, notasi sigma merupakan sebuah metode yang dipakai untuk menyederhanakan bentuk dari penjumlahan sebuah barisan bilangan. Selain itu, notasi sigma matematika dilambangkan dengan simbol W ke samping. Nah, ini seperti simbol ini. Nah, simbol ini ialah notasi sigma ini adalah sebuah simbol yang diambil dari Yunani yang memiliki arti penjumlahan. Definisi sigma. Nah, jadi ini dia bentuk notasi sigma yang akan digunakan dalam operasi matematika. Nah, di mana ini ada simbol sigma, ini E dan di atasnya itu ada N atau batas atas. Batas atas notasi sigma itu angka terakhir yang harus dicapai dalam operasi penjumlahan. Nah, sedangkan ini adalah batas bawah. Apa itu batas bawah? Nah, kalau batas bawah itu angka pertama yang harus digunakan untuk memulai operasi penjumlahan. Di sini juga ada formula. Nah, ini indeks penjumlahan. Jadi, kan ini tadi batas bawah itu angka pertama. Jadi dimulai dari angka berapa batas sampai ke batas atas. Misal nih batas atasnya itu 6. I-nya itu 1. Berarti dimulai dari 1 sampai dengan 6. Tapi bisa juga indeks penjumlahan itu bisa juga dirubah. Nah, misal atasnya tadi kan 6. Kita mau indeks penjumlahannya atau bila angka pertama yang digunakan untuk operasi penjumlahan itu 5. Jadi dimulai dari 5 sampai ke 6. Selanjutnya itu ada formula. Di depan sigma itu ada formula yang dimana formula itu ialah persamaan yang harus digunakan untuk setiap indeks dari batas bawah sampai batas atasnya. Kemudian juga ada indeks penjumlahan. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Oke, lanjut. Sifat-sifat sigma itu ada 8. Yang pertama itu ada N sigma I sama dengan 1 UI. Nah, ini tadi kan dijelaskan tadi kan formula, yaitu persamaan yang digunakan. Nah, ini persamaan nanti yang akan digunakan. Dengan batas atas N dan batas bawah I, indeks penjumlahannya 1. Nah, yang kedua itu ada K dengan persamaannya itu K. K itu konstanta. Jadi, jika ada sifat seperti ini, maka batas atas itu dikalikan dengan konstanta dari sigma tersebut. Nah, untuk sifat ketiga, yaitu konstanta itu pindah ke belakang lambang sigma. Jadi, yang di depan lambang sigma itu hanya persamaannya saja. Yang sifat keempat itu ada dua persamaan, UI dan juga VI. Nah, UI dan VI ini jika disatukan sifatnya itu seperti ini, maka dia akan dipecah. Jadi, pertama itu untuk UI dan juga yang kedua itu untuk VI. Nah, dia dapat ditambah ataupun dikurang. Selanjutnya, itu ada sifat kelima, yang dimana kalau keluar kuadrat, itu malahan dipecah 3. Jadi, jika ada sigma dengan batas atas N, sigma batas bawah I sama dengan 1, dengan persamaan UI plus minus VI pangkat 2, yaitu dipecah. Jadi, UI pangkat 2, pertama itu sigma UI pangkat 2, lalu sigma persamaan UI kali V, pangkat 2-nya pindah ke depan, dan terakhir itu persamaan sigma dengan persamaan VI pangkat 2. Nah, untuk sifat keenam, jika batas atasnya itu bukan N, terus C, ya, dan
persamaan pertama itu UI dan juga untuk sigma kedua dengan persamaan UI juga, tapi batas atas N dengan indeks penjumlahannya batas bawahnya C plus 1, maka dia akan menjadi batas atas N dengan sigma batas bawah I sama dengan C plus 1 dengan persamaan UI. Nah, untuk sifat ketujuh itu jika ada P, nah jadi dia itu bisa dikurang dan di persamaannya itu ditambah. Kalau misalnya dia ditambah di batas atas batas bawah, maka di persamaannya itu dikurang. Nah, untuk sifat ke-8, jika I-nya indeks penjumlahannya itu K dan batas atasnya M, maka M itu dikurang K tambah 1 untuk batas atas, dan di persamaannya itu I ditambah K dikurang 1. Lanjut. Nah, di sini kita akan menguraikan dengan angka. Nah, jadi misalkan batas atasnya itu 3 dan dimulai dari 1. Maka persamaannya itu I-nya itu berubah jadi dari 1 sampai ke 3. Jadi U1, U2, U3. Seperti itu juga jika dia variabelnya itu diubah dari I itu jadi J. Itu boleh. Nah, lanjut. Dimisalkan nih, batas atasnya itu 10 dan I-nya itu indeks penjumlahan dimulai dari 6. Dengan persamaan WJ dikurang J. Jadi dimulai dari 6. W6 kurang 6 ditambah W7 dikurang 7 ditambah W8 sampai ke W10 dikurang 10. Kita akan menyelesaikan soal permisalan. Dimana jika X1, nah ini sudah diuraikan ya, sudah diuraikan bahwa persamaan dari variabel yang dibuat di persamaan itu ada nilainya. Seperti ini. Ini untuk X1, X2, X3, Y1, Y2, dan Y3. Misal ada soal nih. Batas atasnya 3 dengan indeks penjumlahan dimulai dari 1 dengan persamaan XI, YI dikurang 1. Maka dimulai nih dari XI tadi 1, XI1, XI1, YI1 dikurang 1, XI2, Y2 kurang 2 sampai ke 3. Selanjutnya dimasukkan nih nilai X1 tadi 2, Y1 tadi min 1, terus X2 tadi min 2, Y2 nya itu 5, X3 nya 4, dan Y3 nya 1. Maka ini dikalikan dan dijumlahkan, hasilnya itu min 11. Lanjut. Double sigma. Nah, selain tadi di notasi sigma itu, selain tadi sigmanya itu 1, ini juga ada yang namanya double sigma. Nah, kita buat ini ada contoh soal yang dimana batas atasnya 3 dengan I dimulai dari 1, batas atasnya 2 dengan J dimulai dari 1 dengan persamaan X, I, Y, J dikurang 4. Nah, pertama kita akan menyelesaikan X ini yang sigma J dulu, yang dimulai dari dengan variabel J dulu. Nah, maka yang J tadi dimulai dari 1 sampai 2 karena di batas bawahnya itu J itu sama dengan 1. Lalu selesaikan yang I. Nah, ini harus butuh konsentrasi dan juga ketelitian, karena salah saja itu dapat berubah nilai kalau setiap X, Y-nya itu dipermisalkan ada nilai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi penerapan integral. Nah, di sini saya mengambil contoh dari link YouTube. Nanti link YouTube-nya akan saya jelaskan di akhir. Dengan soal ini penerapan integral dalam bidang industri. Sebuah perusahaan celana memproduksi X barang dengan jumlah 9X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 5 per hari. Berapakah jumlah barang di hari ke-20 jika barang sebanyak 250 buah? Untuk penerapan integralnya itu PX sama dengan integral DX dan sama selanjutnya integral, masukkan nilai ini tadi, jumlahnya tadi X barang tadi 9X pangkat 2 ditambah 2X min 5. Ini kita, nah untuk integral itu dia itu anti turunan.
Jadi kalau di turunan itu 9x pangkat 2 itu kan kalau di turunan itu pasti jadinya pangkat dikalikan jumlah dikalikan 9 dan pangkatnya itu dikurang 1. Nah, kalau di integral itu anti turunan. Jadi pangkatnya itu bertambah 1, lalu pangkatnya itu di bawah 9. Nah, jadi 9/3 X pangkat 3. Seperti itu juga 2, pangkatnya bertambah 1, 5 itu jadi pangkatnya tambah 1. Plus C. Nah, ini sederhanakan, hasilnya seperti ini. Nah, yang ditanya, berapakah jumlah barang di hari ke-20 jika barang sebanyak 250 buah? Pada hari ke-20 nih. Nah, X-nya tadi kita ubah ke 20. Nah, C-nya itu ialah barang tadi yang sebanyak 250 buah. Nah, kita sederhanakan, maka hasilnya jadi jumlah barang di hari ke-20 jika barang sebanyak 250 buah yaitu 24.550 buah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini sumber yang saya ambil, ini link YouTube-nya, situs webnya itu dari ID School dan situs web lagi dari Zenius. Ini sumber belajar yang saya ambil dari situs website maupun YouTube. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.